Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan bagaimana pentingnya berhati-hati terhadap nubuat-nubuat palsu. Dan jangan lupa, sejak PL sampai PB, Alkitab sudah memperingatkannya. Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 28. Yeremia 23 16 sampai 28, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengar namanya? Saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini menjadi sangat menarik. Lalu dikatakan lagi oleh Nabi Yeremia di dalam ayat yang berikutnya. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkannya. Apa yang dirancangnya dalam hatinya, pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari langkah-langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, latar belakangnya adalah ketika Yeremia menyampaikan apa juga yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Yehuda yang akan menjadi orang buangan di Babel. Nah kemudian saudara, situasi ini tentu orang tidak suka. Siapa yang mau jadi orang buangan? Siapa yang mau menjadi pecundang? Tidak ada yang mau. Nah oleh karena itu muncullah kemudian para nabi-nabi yang bernubuat bahwa mereka akan selamat.
Nabi-nabi yang bernubuat mereka akan dapat berkat. Nabi-nabi yang bernubuat dan menjungkir balikkan seluruh kebenaran. Tuhan tidak mungkin merencanakan perkara-perkara yang mendatangkan kekacauan. Pasti Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Begitu dalihnya, saudaraku. Sayangnya apa pengertian damai sejahtera? Damai sejahtera hidup bersama dengan Tuhan termasuk di pencobaan. Apakah rancangan jahat Tuhan kalau para rasul menderita dan dianiaya? Apakah rancangan jahat Tuhan jikalau Kristus mati tersalib? Itulah rancangan damai sejahtera karena memang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga apa yang dimaksud damai sejahtera bukan urusan fisik semata, tapi ketaatan, kedekatan dengan Tuhan. Nah, Yeremia harus melawan para nabi palsu. Nah, oleh karena itu bagaimana ciri-ciri nabi palsu ini? Pertama, nabi palsu selalu bernubuat apa yang ingin didengar umat. Perhatikan, nabi palsu selalu bernubuat apa yang ingin didengar umat. Sakit tidak akan tinggal padamu, itu akan keluar. Waduh, siapa yang tidak pengen mendengar sakitnya langsung segera beres? Tidak mungkin kamu kutuk miskin, akan kita tolak, kamu akan kaya. Ya, masalah-masalah di kantor, kebangkrutan, kita tengking. Loh. Situ bangkrut karena malas kerja kok mau ditengking. Kalau mau tengking dirimu yang malas itulah. Ya kan? Masa kemudian engkau berdoa? Kebodohan kami keluarkan. Lawang kau malas belajar kok. Kalau mau keluarkan nih malasmu itu keluarkan. Rajinlah belajar supaya kau pintar. Oleh karena itu, nubuat palsu yang dikeluarkan selalu nubuat yang disukai oleh umat. Jadi nggak ada orang yang nggak suka itu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menyukai apa yang dikatakan oleh si nabi, hati-hati, karena yang kita perlukan sebetulnya adalah jujur pada diri. Apa situasi kita, apa yang sedang kita jalani, jujur pada diri, supaya kita jangan mendua hati dalam menyikapi apa yang sedang ada dalam kehidupan ini. Nah, ini yang penting, saudara-saudaraku. Kejujuran pada diri harus menjadi satu kerangka yang kita bangun dalam kehidupan kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah seharusnya menjadi pemikiran pergumulan di kehidupan para umat. Bagaimana umat menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhannya, hidup seturut dengan kehendak Tuhannya. Ini harus kita pikirkan. Kita harus serius di dalam pengertian-pengertian seperti ini. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita itu menjadi hidup yang betul-betul berkenan kepada Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, pentinglah bagi kita memahami penuh apa yang menjadi kehendak Allah. Pentinglah bagi kita hidup sebagaimana yang menjadi ketetapan-ketetapannya, supaya hidup kita hidup yang berkenan kepadanya, hidup yang memuliakan namanya, ya, hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, inilah pergumulan tiap orang percaya. Inilah yang mesti kita jalani dalam hidup kita dari hari lepas ke sehari, supaya hidup kita terus berjalan di dalam jalannya itu, supaya hidup kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang tiada henti, yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan kasih kupingmu, lalu kau aminkan karena hanya enak kau dengar di kupingmu dan cocok. Tapi tanya hatimu dan jujur. Kau tahu siapa kau dan tidak bisa ditipu, kecuali kau mau menipu dirimu. Jadi para nabi-nabi ini bernubuat, mengatakan apa yang suka didengar oleh umat. Gayung bersambut istilahnya ya. Hal yang kedua, saudara. Nubuat mereka memang tampaknya nubuat yang berhikmat dalam tanda petik. Bayangkanlah misalnya tsunami mau datang. Dan Tuhan memang mau tsunami itu ada. Oke. Lalu ada misalnya pengumuman, wah kan ada tsunami. Betul, secara nalar sudah tahu kita. Gejolak itu ada. Tahu-tahu datang seorang nabi lalu bilang atau pendeta, tidak akan ada nubuat. Tuhan berkata, apa tidak akan ada tsunami? Tuhan berkata pada saya, tidak akan ada. Lalu saudara tidak pindah, tahu-tahu ada. Lalu dia akan bilang apa? Sebetulnya tidak ada, tapi karena umat tidak percaya, umat goncang imannya, maka ada. Lalu mungkin akan dia bilang, mana mungkin Tuhan mendatangkan tsunami? Dia tidak mau anak-anaknya celaka. Tampaknya banyak orang lupa. Apakah Tuhan mau saudara sakit? Ternyata engkau sakit. Paulus sakit, ya. Elisa yang menyembuhkan Naaman dari kusta mati karena sakitnya. PLPB diwarnai itu. Apa Tuhan mau kau miskin? Nyatanya janda miskin di PL, janda miskin di PB, malah hidup memuliakan Tuhan. Emang kenapa kalau miskin? Emang kenapa kalau sakit? Oleh karena itulah Tuhan menggugat. Sehingga kemudian mereka merubah seperti yang saya bilang tadi. Masa iya ketetapan Allah, bukan ketetapan yang berlaku tetap.
Hidup dunia yang sudah berdosa ini akan diwarnai oleh keterpurukan dan kekacauan. Karena seluruh sistem sudah terganggu karena kekacauan kehidupan yang tidak lagi terkendali. Ya, itu harus kita sadari penuh, dan hidup tidak bisa kita atur seperti yang kita mau. Oleh karena itu, problema gempa, problema banjir, problema tsunami atau lain segala macam bencana alam, kalau itu ada bukan berarti Tuhan tidak sayang. Itu sudah menjadi konsekuensi bumi yang terkutuk ini, dan Alkitab sudah bicara itu. Ya. Jadi jangan pasang kupingmu untuk nubuat yang tidak perlu. Ini yang kita penting hati-hati. Karena tidak ada masalah dengan semua itu. Jadi saudara-saudaraku, yang menjadi penting adalah apakah engkau hidup bertuhan dan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau hidup bertuhan dan bersama dengan Tuhan, hidupmu kau akan percayakan pada Tuhan. Jangankan gempa yang mungkin kau selamat, mati pun emangnya kenapa? Tuhan menjaga kita kok. Kalau waktu Tuhan mau panggil, bisa dipanggil menjadi korban tsunami, bisa dipanggil jadi korban banjir. Itu kan mati di tempat gempa kayak gunung meledus kayak banjir, tsunami. Itu kan cuma cara mati saja. Pada akhirnya imanmu yang membawa kamu pada Tuhan. Ada orang mati muda, ada orang mati tua, ada mati sakit, ada yang dalam kondisi cukup sehat sebetulnya. Itu biasa lah. Jadi saudara-saudara, keimanan orang Kristen harus keimanan yang solid, keimanan yang kuat, supaya tidak menjadi sumber permainan daripada nubuat-nubuat palsu ini. Dan di zaman-zaman akhir ini Yesus bilang semakin menggila, semakin luar biasa, semakin tampaknya benar. Karena tadi cocok dengan kuping. Tampaknya benar, karena kita tidak bisa memilah yang salah. Itu masalahnya. Maka semua ini tampil dalam kekacauan yang mengerikan. Semuanya tampil dalam kengerian-kengerian. Nah, jadi itulah sebab semua orang-orang percaya seharusnya hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Semua orang percaya seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mencintai firman. Suka atau tidak suka, tak penting perasaan kita. Tapi benarkah dalam ketetapan Allah? Itulah pegangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungkan, pikirkan, camkan. Jalani, bergumullah. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Karena sudah semestinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pergumulan orang percaya menjadi pergumulan yang serius. Disinilah pergumulan orang percaya menjadi pergumulan yang terus bergerak secara dinamis. Dalam pertandingan perkelahian yang sengit bagaimana menghidupi kebenaran. Seperti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Camkanlah itu, renungkanlah itu, dan jalanilah itu dalam hari-harimu supaya hidupmu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berjalan di jalannya. Jadi aspek yang pertama tadi, tuan-tuan mereka nubuat palsu tadi yang cocok dengan telinga umat. Dan aspek kedua tadi kita mesti berhati-hati. Karena kemudian penting sekali kita menyikapi dan tidak terjebak di sana. Dan yang ketiga menjadi penting ketika Tuhan menggugat. Apakah mereka hadir dalam musyawarahku itu istilah? Apakah mereka ada dari surga sana bersama dengan Tuhan? Sehingga mereka tahu semua yang Tuhan bilang. Lalu ada yang selalu bilang nubuatkan. Tuhan bilang sama saya. Maka Tuhan bilang ngomong kosong itu. Nah, itu yang dibilang Yeremia. Mereka selalu memakai dan mengatasnamakan Tuhan itu. Nanti bagian ini kita akan kita akan perhatikan bagaimana orang-orang di bagian berikut nanti kita bicara. Palsu tapi laku. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Bagaimana kemudian mereka seakan-akan diberitahu oleh Tuhan. Nah, yang hebat sekarang ini adalah nanti dibilang gini, si Anu bernubuat. Lalu pendeta Anu mengkonfirmasinya. 20-30 pendeta mengkonfirmasinya. Jadi apa? Betul itu nubuat, sudah dikonfirmasi. Saudaraku, nubuat tidak membutuhkan konfirmasi. Maafkan saya. Yeremia bernubuat sendiri, para nabi nubuat lain. Lain sendiri Yeremia. Yang lain yang banyak yang palsu. Malah yang benar cuma Yeremia satu. Zedekia dengan 600-an nabi bernubuat palsu. Cuma satu yang benar, Mika. Bacalah Alkitab. Tapi udah dikonfirmasi, Pak. Lah, namanya sesama kelompok. Pasti semua bilang iya. Coba tanya saya kan bilang tidak. Terus dibilang, Pak Bigman gak ada Roh Kudus sih. Miris ya. Kalau udah beda saja, gak ada Roh Kudus. Nah, inilah repotnya orang-orang Kristen. Celakanya memang lagi-lagi umat tadi berpihak. Oh, ini benar kok. Ada konfirmasi kok. Sebetulnya bukan konfirmasi yang dibutuhkannya. Cocok dengan kupingnya, cocok dengan rasanya.
Maka dia mencari-cari alasan untuk menerimanya. Oh, ini kan gawat ya. Nah, disinilah Alkitab harus hati-hati. Maka Tuhan menggugat mereka-mereka yang bicara semaunya itu. Apa mereka hadir dalam musyawarahku? Artinya apakah mereka ada di surga dan memperhatikan apa yang kukatakan dan mengerti sepenuhnya? Waduh, ini menjadi satu pemikiran serius dalam hidup kita sebagai orang percaya yang patut menjadi perhatian kita, yang patut menjadi fokus konsentrasi kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi berkenan pada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah bagaimana semestinya kehidupan kita. Bagaimana seharusnya apa yang kita lakukan untuk kesenangan kemuliaan nama Tuhan kita. Maka nubuat bukan apa yang cocok dengan telingamu, tetapi apa yang benar menurut Tuhan. Sekalipun seringkali terasa tak enak dan pahit rasanya. Tapi disitulah tiap orang percaya harus berani hidup dan bersikap seturut dengan kehendak Allah. Ini menjadi pergumulan serius dalam kehidupan kita, di keberimanan kita. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Sehingga betul-betul kita tidak terjebak pada orang yang bernubuat padahal Tuhan tidak pernah menyuruhnya. Pada orang yang berkata kata Tuhan padahal mereka tak pernah tahu sesungguhnya. Jadi mereka pakai nama siapa? Nama Tuhan. Supaya benar gimana? Ada konfirmasinya 20-30 pendeta lain atau nabi lain. Siapa itu? Gengnya juga lah. Ya. Ingat, berita surga bukan berapa dan siapa yang mengkonfirmasinya. Berita surga satu orang pun mengatakannya, berbeda dengan umumnya, bisa jadi. Karena itu alat ujinya bukan apa kata orang lain, tapi apa kata Alkitab. Uji dengan Alkitab. Cocok apa tidak, benar apa tidak. Uji dengan Alkitab, bukan soal konfirmasi. Emang yang konfirmasi siapa? Nah, itu kan pendeta lain. Yang bisa saya bilang tadi kelompoknya, gengnya. Tapi kalau Alkitab, Alkitab mandiri. Mari kita baca Alkitab. Apakah Alkitab bilang gitu? Tuhan tidak mungkin mendatangkan kekacauan. Pasti ketenangan, kenyamanan. Baca Alkitab. Ternyata iya kok. Emang kenapa? Kekacauan itu kan kacau menurut kita. Tuhan membuang Israel, Yehuda ke Babel. Tuhan membuang Yehuda ke Babel. Ayo, menurut kamu itu damai sejahtera apa tidak? Pasti saudara bilang tidak. Tapi Tuhan yang buang kok. Ternyata untuk memurnikan umat itu. Baca Alkitab kan? Jadi kalau pendeta bilang nggak mungkin Tuhan membuang umatnya. Loh, nggak baca Alkitab kamu kawanku. Kan begitu toh. Begitu kita baca, wah ternyata pendeta itu yang pembohong bukan Alkitab. Nah saudara-saudara, inilah yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Supaya di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita pahami. Kejatuhan, kegagalan gereja Tuhan karena tidak lagi menyukai kebenaran firman yang murni. Tapi sangat menyukai dan memberi telinga pada firman yang dimodifikasi supaya cocok dengan selera diri, dan itu sangat berbahaya sekali. Hati-hati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah dengan sungguh-sungguh, pikirkanlah dengan serius bagaimana perjalanan hidup kita supaya menjadi perjalanan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah harusnya menjadi pergumulan-pergumulan keseharian kita. Disitulah pentingnya kejujuran itu kita ekspresikan. Kita jalani. Jadi ini penting sekali supaya jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat salah dalam kehidupan kita. Bernubuat tanpa Tuhan. Apa memang ada? Iya. Seharusnya. Biarlah orang mengatakan apa yang Tuhan katakan. Jangan ia kemudian membelokkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Renungkan, pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memikirkan dengan serius pemikiran-pemikiran kita seperti ini. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memikirkan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan kita dimuliakan, nama Tuhan kita ditinggikan. Hidup kita betul-betul hidup yang penuh. Oleh karena itulah, nabi-nabi palsu memberikan harapan indah, tapi palsu. Harapan yang sesungguhnya sia-sia karena tidak akan terjadi. Yang cuma menenangkan telinga tapi jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu hati-hati. Jangan Anda memberi telinga sembarang lagi, bukan? Cintailah kebenaran sekalipun menyakitkan. Karena kesakitan atas kebenaran hanyalah karena satu. Kurangnya kita menyangkal diri, kurangnya kita dekat dengan Tuhan. Kurangnya persekutuan kita dengan Tuhan.
Tapi dengan Tuhan dalam kesungguhan. Rasul kuat dicambuk, rasul kuat disesah, rasul kuat dianiaya, rasul kuat dimasukkan penjara. Mati pun mereka bersuka cita. Puji Tuhan. Yuk kita lihat diri kita, di mana kita ada. Karena itu jangan terjebak jangan mau dimanipulasi. Itu kan si Anu ngomong karena nggak pernah, karena nggak bisa. Demi Tuhan yang hidup, berhati-hatilah. Saya selalu bilang, tapi bukan konsumsi yang harus saya ulang-ulang lalu saya ceritakan kemana-mana. Anak didik saya sendiri divonis dokter buta. Kita berdoa lalu sembuh. Apakah Bigman Sirait hebat? Tidak, Allah yang hebat. Saya berdoa banyak orang sakit sembuh. Lalu apakah saya hebat? Tidak. Mengusir setan, itu pelayanan kita di Kalimantan itu. Selalu saja ada orang kerasukan. Tapi maafkan aku. Kalau Alkitab bilang saksikan adalah katakan perkataan Alkitab. Bukan sekedar fenomena cerita dan berita seperti itu. Biarlah tiap peristiwa memuliakan Tuhan. Tapi khotbahkanlah kebenaran. Bukan kehebatan dirimu tentang apa yang kau lakukan. Karena aku tidak pernah bisa lakukan apapun. Itu Tuhanku. Tapi kujaga mulutku untuk mengobrol sesuatu yang hanya akan membesarkan pribadiku. Demi Tuhan yang hidup. Cintai Tuhan itu. Taklukkan diri kita. Karena di kerendahan hati dan kesadaran penuhlah, maka Tuhan akan membuka rahasianya kepada kita. Yaitu dengan kita merenungkan, mendalami kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu ada dekat dengan kita. Di sekitar kita. Tapi dari jauh pun dia mengetahuinya. Dia Allah yang transenden, nun jauh di sana. Tapi jangan lupa dia juga Allah yang imanen, dekat di sini, di sekitar kita. Artinya apa? Dia tahu seluruh hidup kita itu artinya. Jangan pikir karena dia di sorga, dia jauh lalu dia tidak tahu apa-apa. Anda salah. Dia sangat dekat. Ya. Dia sudah tahu sebelum kita melakukan. Masih di otak kita pun dia sudah mengerti penuh akan hal itu. Yuk kita bergantung pada Tuhan. Yuk kita hidup di dalam Tuhan. Yuk kita lakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan berikan telinga pada tiap orang yang ngaku-ngaku dari Tuhan. Mudah semua orang menyebut dirinya dari Tuhan. Bahkan untuk cara-cara hebat. Kalau saya bohong, Tuhan salibkan saya. Tuhan hajar saya. Tuhan bunuh saya. Lalu kita bilang, tuh buktinya dia gak mati. Emang kau pikir Tuhan begitu bodohnya, saudara-saudaraku? Lalu akan melakukan itu. Justru Tuhan akan buat dia sukses besar. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Mazmur 73 menceritakan orang-orang fasik yang hidupnya penuh penipuan. Mereka akan berhasil. Tapi keberhasilan itulah jalan licin dan akan menghabisi mereka. Begitulah orang-orang yang bersumpah-sumpah demi nama Tuhan. Tuhan buat mereka berhasil. Sehingga mereka keras kepala, keras hati. Dan akhirnya sesudah mereka di puncak tinggi, disitulah Tuhan menjatuhkan, jatuhlah berkeping-keping. Semoga engkau tidak berminat untuk ke puncak tinggi melawan Tuhan, lalu dijatuhkan berkeping-keping. Biarlah kita dibawa dalam kerendahan hati, terus dan bersama dengan Dia. Jangan mencobai Tuhan. Ya, kebenaran adalah kebenaran. Hati-hati. Nah, ini yang menjadi penting untuk dipikirkan orang seperti kata Paulus ke orang Roma, bukan? Bahwa Tuhan membiarkan mereka dalam kekerasan hatinya. Wah, itu hati-hati. Jadi mereka-mereka nabi yang bernubuat ini pun sukses saja ini terus. Yeremianya yang babak belur kan. Yang palsu-palsu itu malah mendulang keuntungan, dapat kolekta yang banyak mereka, saudaraku. Yuk belajar cintai firman Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat berhati-hati supaya tak terjebak pada nubuat yang tidak pernah Tuhan sampaikan. Tapi banyak nabi mengaku Tuhan berkata pada dirinya, bahkan mereka berani bersumpah untuk kebenarannya. Sejatinya mereka palsu. Semoga kita jadi orang yang bijak dalam mengerti kebenaran firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut ini. Shalom, jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia, hadir untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 8 Juni 2014. Ibadah pertama pukul 7.30 dengan pengkhotbah Penatua An Silviana, dan ibadah kedua pukul 9.30 dengan pengkhotbah Pendeta Bigman Sirait, bertempat di Lamonte Tamrin, kawasan Sarina, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17
dengan pengkhotbah Pendeta Bigman Sirait bertempat di Pacific Place, Ruang Mediterania lantai P1, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52, 53, Jakarta Selatan. Untuk informasi bisa didapatkan melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Kami nantikan kehadirannya. Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memakai saya, hambanya, Pendeta Bigman Sirait, untuk boleh melayani dalam bentuk CD, VCD, DVD, dan tulisan. Anda ingin melihatnya, mendengarnya, atau membacanya? Silakan klik di website kami www.reformata.com www.reformata.com. Download, bagikan bagi yang lain, informasikan keluarga, website kita bersama www.reformata.com. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolonglah, tuntunlah, bimbinglah kami di jalan-Mu supaya kami hidup berkenan kepadamu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan kepekaan dan kehati-hatian. Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami dicerahkan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Kami memohon. Amin.